Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Siapa yang dipenuhi sukacita? Angkat tangannya. Ya, semuanya dipenuhi sukacita ya. Ya, meskipun mungkin nggak semuanya dipenuhi sukacita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang sedang bersedih atau kecewa. Tapi apapun itu, kita selalu percaya bahwa kita selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, pada Minggu pagi yang cerah ini kita mau bernyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Untuk memulai sekolah Minggu pada pagi hari ini kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik untuk memulai sekolah Minggu ini kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Engkau telah menyertai kami pada istirahat kami pada malam tadi. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mengikuti sekolah Minggu online GKJ Sabda Mulia. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau sendiri yang tuntun, dan Engkau sertai kami dalam sekolah Minggu ini dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman, kita mau menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Sayang Sayang Disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya.
puji Tuhan. Ya, untuk firman akan disampaikan oleh Bu Betty. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Luar biasa? Sungguh berkat Tuhan yang sangat luar biasa tentunya buat kita semua. Sehingga kita bisa mengikuti kembali sekolah minggu secara online. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, adik-adik silahkan mempersiapkan Alkitabnya dahulu. Ya. Sambil didampingi dengan orang tua, kakek, nenek, atau saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Sudah? Adik-adik yang terkasih, ada yang masih ingat cerita tentang bangsa Israel yang melewati Laut Teberau setelah mereka keluar dari tanah Mesir? Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bebas dari kekuasaan Raja Firaun dan dipimpin oleh Musa menuju tanah Kanaan. Apa yang terjadi ketika mereka sampai di Laut Teberau? Tuhan menolong mereka agar terus melanjutkan perjalanan, yaitu dengan cara membelah Laut Teberau menjadi berapa bagian? Mbak Enzelia dan juga Mas Bebe? Jadi 2 bagian. Ya, menjadi 2 bagian. Jadi lautnya telah menjadi 2 bagian. Bangsa Israel berjalan di tengah laut yang kering. Dengan demikian, bangsa Israel bisa berjalan dengan aman menuju tanah Kanaan. Ternyata di tengah perjalanan sebelum sampai di tanah Kanaan, mereka harus menyeberang lagi. Tapi kali ini mereka menyeberangi sungai. Sungai apa itu ya? Apa Mbak Enzelia atau Mas Bebe? Sungai Yordan. Sungai Yordan, betul. Namanya adalah Sungai Yordan. Apa ya yang akan terjadi di Sungai Yordan? Yuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sungai Yordan adalah sungai yang cukup luas dan dalam. Kalau pas airnya naik bisa sampai 3 meter. Jadi pada saat itu sulit untuk diseberangi. Apalagi mereka tidak punya kapal dan jumlah bangsa Israel terlalu banyak kalau harus naik kapal. Malah bisa-bisa apa? Kapalnya tenggelam. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari kitab Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Kitab Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Minta tolong ini Mbak Enzelia dan juga Mas Bernard untuk membacakannya. Yosua 3 ayat yang ke-7 sampai 17. Menyeberang sungai Yordan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para iman pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu berdiri di sungai Yordan itu, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sesungguh-sungguh akan dihalunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi,
orang Faris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari tiap-tiap suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Terima kasih kepada Mbak Angelia dan juga Mas Bernard yang sudah membaca kitab Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Nah, tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Di sepanjang perjalanan mereka, Tuhan senantiasa beserta bangsa Israel. Tuhan memberkati dengan pertolongan, keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera ketika bangsa Israel bersedia mengikuti Tuhan kemanapun Ia menuntun. Seperti ketika mereka mengikuti tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran Tuhan yang hidup di tengah-tengah mereka. Bangsa Israel bisa menyeberang sungai Yordan dengan selamat menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dari dahulu sampai selama-lamanya Tuhan selalu memberkati bangsa Israel. Dari zaman Musa yang memimpin hingga Yosua yang memimpin. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Kebaikan dan berkat Tuhan tidak terperi, terus-menerus diceritakan turun-temurun dan bahkan dialami secara langsung oleh bangsa Israel. Dalam kehidupan ada banyak berkat dan pertolongan Tuhan yang menjadi tanda bahwa Tuhan hadir secara nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa berkat-berkat yang kita rasakan dalam keadaan apapun, susah, senang, itu semua berasal dari Tuhan sendiri. Dia ingin kita merasakan damai sejahtera dan merasakan secara langsung pimpinan Tuhan yang indah. Sudah seharusnya kita mengucap syukur. Caranya bagaimana mengucap syukur? Dengan menjadikan hidup kita sebagai tabut perjanjian bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Menjadi berkat bagi sesama. Jika kita sudah dibagi, maka kita pun perlu membagi. Jika kita sudah merasa disayangi, maka kita pun perlu menyayangi. Amin. Mari adik-adik yang terkasih, kita bersatu hati di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih berkat firman Tuhan hari ini. Kami meyakini bahwa Tuhan nyata hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu berucap syukur atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Betty? Mas Bebe gimana? Sudah? Nah. Sudah mendengarkan? Sudah. Adik-adik yang di rumah pasti sudah mendengarkan ya. Kita belajar berkat Tuhan itu tak terperi. Nah, sekarang kita persiapkan persembahan, dimasukkan di kantong. Terus jangan lupa nanti kasihin ke mama, biar mama kasihin ke kakak-kakak sekolah minggu. Nah, kita pujikan burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Yang Besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah, saat ini kita akan berdoa persembahan dan penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, Engkau telah pertemukan kami di sekolah minggu pagi hari ini Tuhan. Pertemukanlah kami kembali Tuhan di sekolah minggu depan Tuhan. Berkati teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa sekolah minggu offline Tuhan, kami tetap sukacita Tuhan untuk sekolah minggu hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, sedikit berkat-Mu, persembahan kami terimalah Tuhan atas berkat yang kami beri Tuhan untuk-Mu Tuhan. Dan menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik. Ketemu lagi di minggu depan di sekolah minggu online di KC Sabdo Mulia. Sampai jumpa. Dadah.